Kembali lagi dengan saya, Owner Pimpin Aquarium, channel yang penuh dengan berkat. Jika Anda baru pertama sekali mengunjungi channel kita, tetaplah setia karena Anda akan mendapatkan berbagai macam edukasi, khususnya di bidang ikan hias air laut dan umumnya pada semua jenis ikan hias. Kita sangat banyak membantu para pemula bagaimana memelihara ikan hias yang sebenarnya. Karena banyak sekali teori-teori yang mereka dengar dan mereka praktekkan, tetapi akhirnya berujung dengan kegagalan. Jika Anda setia pada channel kita, maka Anda akan selalu mendapatkan edukasi bagaimana cara memelihara ikan hias yang sebenarnya. Tank predator yang ada di belakang saya sudah hampir 6 bulan. Ada yang bertanya apa perawatan yang rutin kita lakukan dan bagaimana sehingga ikan ini dapat survive hingga saat ini. Jumlah biotanya juga semakin hari semakin bertambah. Sebenarnya rutinitas yang kita lakukan sangat sederhana sekali dan hampir tidak seperti memelihara ikan hias air tawar yang identik dengan water chain. Kita tidak mungkin melakukan water chain pada tank yang ada di belakang saya. Jika Anda melihat kebiasaan mereka yang melakukan water chain pada ikan hias air tawar, bahkan ikannya mereka keluarkan dari tank, seluruh tank mereka kosongkan dan mengganti air yang baru. Hal seperti itu tidak mungkin kita lakukan pada ikan hias air laut, karena dengan melakukan water chain yang cukup besar itu akan sangat mengganggu keadaan daripada ikan, karena parameter air sudah pasti sangat berubah sekali. Parameter air yang ada di tank saya sudah tidak lagi seperti air laut pada awalnya. Karena parameter air pada tank ini semakin lama akan semakin berubah dari awal. Itulah sebabnya rutinitas yang kita lakukan adalah dengan menambah yang kita sebut dengan trace element. Struktur kimiawi air pada tank saya itu sangat berubah total diakibatkan oleh metabolisme daripada ikan predator yang saya pelihara. Seperti Anda lihat, predator yang ada di belakang saya bukanlah jenis-jenis ikan yang kecil, tetapi predator yang cukup besar. Setiap feeding time, air ini akan sangat keruh karena pada saat itu ikan ini akan melepaskan amoniak yang sangat tinggi sekali sebagai hasil ekskresi daripada ikan-ikan yang cukup besar. Berbeda halnya pada ikan hias air tawar, hasil feses daripada ikan hias air tawar masih bisa kita lihat cukup besar-besar dan ada pada lantai akuarium. Sedangkan pada tank ikan hias air laut ini, ikan hiu contohnya tidak pernah saya perhatikan melepaskan feses dalam bentuk yang cukup besar, dalam bentuk kapsul, tidak pernah, tetapi semuanya dalam bentuk cairan amoniak yang sangat pekat. Dengan bantuan skimmer ala Pimpin Aquarium, setiap selesai feeding time, maka skimmer akan bekerja cukup berat untuk memisahkan amoniak daripada tank kita. Setiap hari makanan ikan ini kurang lebih 4 kg ikan dari pajak yang sudah mati seperti jenis selar, jenis gembung. Maka skimmer setiap hari akan membuang air kurang lebih 2 galon aqua besar, hasil dari skim dari air yang ada di tank saya. Setiap hari harus melakukan top up kurang lebih 3 galon aqua yang besar. Kita tidak melakukan top up dengan memasukkan air laut asli, tapi kita memakai air laut buatan, yaitu sea salt ala Pimpin Aquarium
di mana per paketnya bisa dilarutkan untuk 1 botol aqua besar, sehingga dengan tidak menambah air laut asli, karena cenderung air laut yang asli akan membawa juga bibit penyakit pada air tersebut, karena kita tidak mungkin mensterilkan air dari laut yang mau kita pakai. Tetapi dengan memakai air tawar yang kita berikan dengan sea salt, maka itulah kita pakai untuk top up pada tank kita. Selain itu, dengan menambahkan trace elemen rutin pada tank ini, maka kebutuhan akan kimiawi air untuk metabolisme daripada ikan seperti kebutuhan bakteri, ikan juga membutuhkan parameter kimiawi yang sesuai dengan air laut. Sehingga dengan menambahkan trace elemen, maka kebutuhan akan kimiawi air sudah terpenuhi. Jadi rutinitas memelihara predator ikan hias air laut tidak seribet memelihara ikan hias air tawar, karena Anda wajib melakukan water change. Dengan membuat sistem filtrasi yang cukup sempurna, kita memakai full karang jahe untuk biofiltrasi dengan bantuan bakteri aerob dan anaerob, maka air yang penuh dengan amoniak, selain dengan bantuan skimmer untuk mengeluarkan level amoniak tersebut, maka biofiltrasi kita juga akan bekerja cukup berat untuk mengolah amoniak sehingga tidak beracun pada ikan. Itulah cara kita bagaimana merawat ikan yang ada di belakang saya yang sudah hampir berumur 6 bulan. Kita bisa menikmati keindahan predator laut tanpa harus ribet dan tanpa harus menyita waktu untuk melakukan water change. Tank predator ikan hias air laut atau tank ikan hias air laut, kita tidak menyarankan Anda melakukan water change. Tapi dengan memanfaatkan skimmer yang sempurna, yang jelas skimmer akan mengeluarkan zat-zat beracun dari air tank Anda, sehingga kekurangan air pada tank Anda cukup Anda lakukan top up. Itu adalah sistem water chain ala Pimpin Aquarium. Jadi water chain yang kita sarankan adalah skimmer membuang zat-zat racun dari tank Anda dan Anda hanya melakukan top up. Itu sudah merupakan water chain yang cukup sempurna tanpa membuang air dari tank Anda, karena jika kita membuang air tank secara langsung, maka akan terjadi parameter air yang cukup swing sehingga akan mengganggu keseimbangan metabolisme daripada ikan yang bisa menyebabkan beberapa jenis ikan akan mengalami chemical shock sehingga bisa terserang penyakit, atau bahkan ada ikan yang jika terjadi swing kimiawi daripada tank, maka ikan tersebut akan mendadak mati dalam waktu seketika akibatkan oleh perubahan parameter air. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda yang mau belajar bagaimana cara memelihara predator ikan hias air laut. Terima kasih Anda sudah mengikuti channel Pimpin Aquarium.